Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik, pada coaching kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan juga akan saya berikan penilaian sesuai dengan rubriknya. Apakah sudah sesuai dengan alur VIRPA? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana coach juga bisa merespon ya Bu dan menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan gitu. Dan jangan lupa juga Bu, saya menyebutkan dengan adanya prinsip coaching yaitu kemitraannya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kali ini. Baik, terima kasih Bu. Pada coaching kali ini kompetensi yang harus saya miliki sebagai coach yang pertama tentu saja presensi atau kehadiran yang umum. Kemudian yang kedua saya akan berusaha mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin kompetensi yang mendengarkan dengan aktif dan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching? Setelah nanti melakukan coaching, tentu saja indikator keberhasilannya adalah coaching mampu menggali sendiri solusi yang sedang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu lanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Pak Usman? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Usman mencari saya, ada apa ya? Ya Bu, saya itu pengen menerapkan budaya positif di sekolah Bu dengan guru-guru. Oh gitu. Ya. Jadi Pak Usman cari saya. Ya. Jadi tujuannya nanti setelah ada percakapan dengan saya, Pak Usman mengharapkan apa gitu solusi? Harapan saya budaya positif yang di sekolah itu semua guru itu menerapkannya gitu, mengimplementasikannya ke murid-murid gitu. Tapi sampai sekarang belum bisa Bu. Seperti itu ya. Nah, hambatannya apa sekarang sehingga di sekolah itu belum bisa dilaksanakan dengan secara menyeluruh di sekolah Pak Usman? Makanya mungkin saya kurang komunikasi dengan guru-guru Bu, dan juga kurangnya ada kolaborasi dengan guru-guru karena kan keterbatasan waktu kita juga Bu. Kemudian kalau misalkan saya mau menerapkan, kalau saya sendiri itu tidak bisa Bu. Kalau misalkan udah itu di sekolah itu seperti itu, tapi saya sekarang itu bertahap menerapkannya per kelas dulu seperti itu. Oh gitu ya, jadi hambatannya seperti itu. Iya Bu. Nah, kalau hambatannya seperti itu, kira-kira rencana Pak Usman akan melakukan apa? Mungkin rencananya saya akan mengadakan IHP Bu, ataupun sosialisasi dengan rekan-rekan sejawat supaya penerapan budaya positif itu bisa dilaksanakan ke murid-murid seperti itu Bu. Oh bagus itu Pak Usman. Nah supaya IHP itu bisa terlaksana dengan baik, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Pak Usman? Mungkin saya akan minta izin dulu Bu ke kepala sekolah. Setelah itu meminta waktu kapan bisa dilaksanakan IHT atau sosialisasi ke guru-guru tentang budaya positif sekolah ini. Kemudian ke kurikulum supaya ada jadwal yang bisa dilaksanakan dalam melaksanakan IHT ini. Kemudian komunikasi atau dengan rekan sejawat, komunikasi secara informal dulu. Setelah itu baru
rencana saya minggu depan Bu. Ya minggu depan setelah saya komunikasi dengan kepala sekolah beres, diizinkan oleh kepala sekolah, kemudian dengan kurikulum meminta jadwal guru yang kosong jamnya kapan gitu. Setelah itu baru saya akan langsung mengadakan IHT dengan guru-guru. Bagus sekali Usman. Nanti indikator keberhasilan apa kalau misalnya rencananya sudah dilakukan? Yang saya harapkan setelah saya melaksanakan IHT itu, guru-guru bisa menerapkan budaya positif yang saya tahu dan diterapkan ke murid-murid yang baik di sekolah ataupun di kelas masing-masing seperti itu. Hebat sekali Pak Usman. Nah, Pak Usman nanti setelah melakukan rencana tersebut kan ingin hasil yang baik Ya. sebelumnya ya tentunya ya. Nah sekarang kalau di rentang misalnya Pak Usman ya tentang penerapan budaya positif di sekolah Pak Ya. Usman, kalau berbicara skala dari 1 sampai 10, Ya. kira-kira sekarang sudah berada di nilai berapa? Untuk sekarang karena kita belum melaksanakan dulu ya, belum melaksanakan, saya kira masih di angka 7 Bu. Tapi saya optimis setelah saya sosialisasi dan menerapkannya di di IHT itu, kemudian guru-gurunya bisa menerapkannya, saya kira 9 atau 10 itu bisa tercapai gitu. Keren sekali Pak Usman. Sekarang Pak Usman sudah menemukan langkah-langkahnya ya beserta solusinya, yaitu melakukan IHT ya. Semoga nanti acaranya dapat berjalan dengan Amin. baik ya Pak Usman. Ada lagi yang mau Pak Usman sampaikan? Mungkin nanti saya sebelum pelaksanaan itu saya mungkin secara non formal akan bicara dulu secara bis-to-bis dengan guru-guru. Nah setelah itu baru saya akan melaksanakan. Oh iya, bagus sekali Pak Usman. Semoga berjalan dengan lancar ya. Ya. Kalau tidak ada lagi yang dibicarakan dengan saya, Doanya saja Bu, semoga Ya. saya bisa melaksanakan. amin, amin. Terus lagi ya Pak Usman. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah melakukan coaching sama Pak Usman? Alhamdulillah sudah Bu. Oke baik. Sebelum ke bagian itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan melalui coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi yang sudah saya lakukan dalam percakapan dengan coach, itu yang pertama saya berusaha menghadirkan diri saya sepenuh hati, kemudian yang kedua berusaha mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, dan ternyata dari hasil galian pertanyaan itu coach mampu menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan Ibu juga tadi sudah menyampaikan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Menurut saya sebagai observer, Bu Titi dan Pak Usman sudah berjalan dengan baik dalam melakukan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta, sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan juga sudah berbobot dan mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kedepannya saya kalau melakukan coaching lagi ingin meningkatkan kompetensi, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga nanti hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Baik ya Bu. Untuk observasi hari ini kita tutup. Semoga bermanfaat dan apa yang kita harapkan semoga bisa tercapai Bu ya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Lasmini. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya dalam keadaan baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, alangkah baiknya kita awali dengan pra observasi Bu ya. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Menurut Ibu, prinsip coaching itu apa aja Bu? Prinsip coaching itu Pak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Oke. Di coaching itu kan ada beberapa kompetensi Bu ya. Menurut Ibu, nanti pas coaching kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu berarti ada 3 Bu ya. Nah, menurut Ibu nanti pas indikator keberhasilan seperti apa? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah. Saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching hari ini. Semoga berhasil dan sukses. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya Bu, ada apa? Tumben datang ke sini menemui saya. Iya Bu, dari kemarin saya dari Ibu ada yang ingin saya sampaikan. Apa Bu? Saya ada permasalahan. Nanti kalau disampaikan ke Ibu, ya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh jadi tujuan Ibu ke sini ke saya yaitu ingin bercerita, mencari solusi dalam permasalahan. Permasalahannya apa Bu? Ini Bu, di sekolah saya itu kan banyak guru ya, kemudian kelas juga banyak, siswanya kan banyak gitu ya, jadi rombongan belajarnya banyak. Nah, tetapi dari sekian jumlah guru yang banyak itu belum semuanya melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang menggunakan teknologi gitu Bu. Nah, jadi timbulnya siswa itu kan bosan ya kalau tidak diperlukan dengan inovasi itu cenderung ke ceramah gitu Bu. Baik ya Bu ya, saya sudah mencerna apa yang Ibu sampaikan. Jadi di sini tentang inovasi bagi guru. Terus Ibu mau solusinya yang seperti apa untuk meningkatkan kinerja guru-guru, untuk meningkatkan inovasi dalam pembelajarannya? Sepertinya mereka belum semua melaksanakan pembelajaran yang inovatif itu karena memang belum difasilitasi untuk mengikuti semacam pelatihan gitu Bu. Karena ya kalau mereka sudah mengikuti pelatihan otomatis kan akan melaksanakan dari hasil pelatihan itu gitu Bu. Kendalanya bagaimana Bu? Mengapa tidak mengikuti pelatihan begitu? Hambatannya seperti apa? Kalau yang saya perhatikan hambatannya karena memang selama ini yang mengikuti pelatihan itu hanya perwakilan. Baik Bu, kalau misalnya hanya perwakilan yang mengikuti pelatihan, berarti rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan seperti apa? Saya mau merencanakan supaya guru-guru itu ikut semuanya, bukan hanya perwakilan gitu. Nanti kan kalau semuanya ikut pelatihan tersebut, ya otomatis mereka akan melakukan akan membebaskan juga pembelajaran di kelas itu dengan inovasi-inovasi yang didapatkan dari hasil pelatihan itu gitu. Menurut Ibu, skala kinerja guru-guru yang ada di sekolah Ibu dari 1 sampai 10 itu berapa? Oh, yang sudah menerapkan inovasi ya, Iya, betul. Pelajaran kalau saya lihat mereka yang sudah mengikuti pelatihan saja mungkin sekarang baru ada di rentang 7 Bu. Setelah melakukan kegiatan dengan mendatangkan pembicara di sekolah Ibu, harapan Ibu skala dari 7 sampai 10 ada di skala berapa? Mungkin nanti setelah kegiatan ada di skala 9-10 kali ya Bu harapannya. Ya, mudah
semua guru mengikuti, otomatis strategi yang akan saya lakukan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah ya Bu, kemudian dengan para wakil kepala sekolah, terus pertama dengan humas untuk mengalokasikan waktu atau merencanakan kegiatannya yang bisa diikuti oleh semuanya, semua guru. Baik Bu, itu sangat luar biasa apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Nah, apakah Ibu sudah melakukan komitmen dengan guru-guru tersebut? Ya, selama ini ada beberapa guru yang sudah saya ini amati gitu ya, tetapi untuk lebih jauhnya belum. Baik, siapa saja Bu yang akan dilibatkan supaya guru-guru tersebut mau mengikuti pengembangan diri ya Bu ya untuk memberikan inovasi. Siapa saja yang akan dilibatkan nanti? Ada dua pihak Bu, ada yang intern itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan tentu saja guru-guru itu sendiri. Nah, kalau yang dari luar sepertinya harus mengundang pembicara ahli Bu yang ada di pelatihan tersebut, sehingga acaranya betul-betul diisi oleh yang ahli dalam bidang IT, untuk kemudian nanti guru-guru tersebut bisa kompetensi dan keahliannya ditingkatkan. Wah, luar biasa Bu rencana yang akan Ibu terapkan kepada rekan sejawat Ibu. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan mereka bisa mengikuti dengan baik. Oh iya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan hal-hal tersebut kepada saya? Bagaimana perasaannya sekarang? Sangat plong sekali Bu, saya senang dapat berbicara dengan Ibu. Yang tadinya saya bingung, sekarang alhamdulillah setelah Ibu menanyakan rencana pada saya jadi terbuka gitu, jadi mampu mengungkapkan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan bisa terrealisasi dengan baik. Amin Bu. Amin. Untuk hari ini kita cukupkan sekian Bu ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya sudah melihat apa yang pada waktu Ibu melakukan coaching. Nah, apa saja tadi Ibu yang sudah lakukan pada proses coaching? Yang sudah saya lakukan dalam melaksanakan coaching yaitu dengan melakukan alur tirta. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk mencari solusi untuk permasalahannya. Ibu kan tadi berdua itu sudah menemukan solusi Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching dan apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan ke depannya? Menurut saya apa yang saya lakukan tadi waktu coaching sudah sesuai dengan prinsipnya, dan kedepannya saya akan mencari kembali pertanyaan yang berbobot yang lebih relevan. Oke Bu, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Betul Ibu, pada hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Lasmini. Oh iya. Baik Bu Dewi, sebelum melakukan coaching, kita akan ada percakapan terlebih dahulu ya untuk membicarakan rubrik penilaian. Nanti saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Apakah nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah juga melakukan prinsip-prinsip dalam coaching itu sendiri. Baik Bu. Ya. Bu Dewi, kompetensi apa nantinya akan dikembangkan dalam melakukan coaching? Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan efektif. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan rasa. Oh begitu ya.
Nah, Bu Dewi, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang paling spesifik akan dikembangkan? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih bisa dalam hal memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, Bu Dewi, nanti setelah percakapan coaching itu dilakukan, indikator apa sehingga coaching itu dikatakan berhasil? Indikatornya apa? Kalau menurut saya, indikator daripada coaching itu bisa berhasil adalah saya bisa menggali solusi dari coaching itu sendiri. Jadi bukan dari saya memberikan saran, tetapi coaching itu bisa menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baik, terima kasih Bu Nelly. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nelly. Silakan untuk dilakukan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lasmi hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu. Namun sebelum itu saya informasikan proses coaching ini akan memakan waktu setidaknya kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Ya baik Bu. Baik, kita langsung saja. Untuk mengawali proses coaching ini, supaya proses coaching ini berjalan dengan lancar, kita tentukan dulu nih tujuan daripada Ibu melakukan proses coaching ini apa? Tujuan saya melakukan coaching ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini saya sedang kebingungan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada murid. Baik Ibu, di sini Ibu bertujuan ingin menumbuhkan motivasi pada murid-murid Ibu, begitu? Ya, betul Bu, seperti itu. Baik, dalam menumbuhkan motivasi terhadap anak didik Ibu, apa saja hal yang menjadi hambatan? Hambatannya anak-anak tidak ada motivasi dari diri mereka masing-masing. Mereka malas, tidak mau belajar, tidak mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Dan ketika mereka dikasih PR pun, mereka tidak pernah mau mengerjakan. Baik, berarti ini kaitannya dengan kesadaran diri daripada anak-anak sendiri ya Bu. Ya, Menurut Ibu, untuk meningkatkan kesadaran diri dari anak tersebut, kira-kira apa saja yang diperlukan? menurut saya yang harus diperlukan itu gurunya harus inovatif dan kreatif. Berarti guru tersebut ketika mengajar harus menyajikan berbagai media pembelajaran supaya menarik dan peserta didik mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, luar biasa sekali Tuan Ibu. Nah, terkait dengan inovatif dan kreatif, apa saja hal yang sudah Ibu lakukan? Misalnya ketika saya mengajar, saya selalu memberikan variatif dalam media pembelajaran, ada media gambar, ada media teks, dan juga ada media video seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Namun di sini Ibu masih merasa kurang begitu ya, dengan apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu masih merasa bahwa anak-anak cenderung kurang termotivasi dalam belajar, betul begitu Ibu? Iya Bu, seperti itu karena ketika di kelas dalam proses pembelajaran anak-anak itu selalu ada yang tidur. Oh begitu. Iya, seperti itu. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya kaitannya Ibu merasa terganggu ya, karena Ibu yang Ibu khawatirkan itu anak tidak bisa menerima pelajaran dan itu ya. Nah, apakah Ibu sudah mengecek sejauh mana anak yang terlihat kurang dalam motivasi belajar itu sudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan atau belum? Nah justru itu Bu, ketika saya bertanya anak tersebut tidak tahu. Namun saya mencari mengapa gitu ya anak itu tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ternyata malamnya katanya anak-anak melakukan main game, jadi mereka tidak bisa lepas dari gadget Bu. Oh begitu. Nah kira-kira ada upaya tidak supaya anak tersebut bisa fokus kepada pembelajaran dan tidak terlalu terhadap gamenya itu sendiri?
Nah, upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan komunikasi dengan orang tua. Saya memvisit juga mengapa anak ini terus-terusan main game. Ternyata anak tersebut mengharapkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Masya Allah, berarti di sini ada tanggung jawab daripada orang tua tersebut ya Bu, yang memang anak di sini menginginkan perhatian daripada orang tua. Betul. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan dan tadi hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan, selanjutnya adakah bukan adakah dari haknya untuk selanjutnya rencana aksi apa saja yang kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Saya akan memberikan perhatian lebih juga kepada murid tersebut karena alasannya anak tersebut tidak mau mengikuti proses pembelajaran, mengharapkan orang tuanya dipanggil ke sekolah atau guru datang ke rumahnya karena orang tuanya sibuk bekerja terus di luar, tidak ada waktu untuk anak. Jadi anak tersebut mengharapkan ada perhatian lebih, jadi orang baik dari orang tua maupun dari guru. Jadi saya akan melakukan pendekatan yang lebih yang berbeda dengan teman-teman. Ya. Untuk selanjutnya untuk menjalankan rencana aksi yang sudah Ibu rancang, siapa saja orang-orang yang terlibat atau pendukung yang kira-kira dapat membantu terlaksananya rencana Ibu tersebut? Orang-orang yang akan saya libatkan mulai dari orang tua anak itu sendiri, terus keluarga sekolah, BK, dan teman-temannya. Mengapa hal tersebut sama saya dilibatkan? Karena kalau misalnya saya memberikan posisi hanya anak itu yang saya perhatikan tanpa orang lain mengetahuinya, takutnya nanti jadi salah persepsi. Jadi anak tersebut merasa takutnya ada pembulian nanti ke depannya. Jadi saya akan melibatkan secara keseluruhan dan juga orang tuanya. Wah, luar biasa sekali ya rencana dan penanggung jawab dari kegiatan rencana aksi yang sudah dirancang. Kalau boleh tahu Ibu, adakah komitmen yang akan Ibu sampaikan kepada saya terkait dengan waktu pelaksanaannya, kapan, di mana kegiatan rencana yang akan Ibu laksanakan? Untuk di sekolah, dalam proses pembelajaran, anak tersebut akan saya perhatikan lebih dan saya juga akan selalu meninjau kembali, menindaklanjuti, dan saya akan terus melakukan komunikasi dengan orang tua sampai ada kesadaran diri dalam hati anak tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik di sekolah. Nah, baik Ibu, terima kasih. Untuk kaitannya dengan itu, saya ingin menanyakan kembali terkait waktunya Ibu. Dari sekarang kita melakukan percakapan ini kira-kira berapa lama dari saat ini Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Saya akan melaksanakan dalam waktu yang dekat. Misalnya lusa saya ada jadwal pelajaran karena saya sudah melakukan komunikasi dengan orang tua dan mudah-mudahan secepatnya selesai anak tersebut tumbuh kesadaran diri untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan dalam jangka 2 atau 3 minggu selesai begitu Ibu ya. Baik, terima kasih. Berarti di sini Ibu akan melakukan aksi tersebut lusa ya Bu ya. Iya. Saya tunggu ya Bu untuk kelanjutannya. Nanti saya tunggu kabar baiknya, mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memotivasi anak tersebut sehingga mau belajar lebih giat bisa terlaksana dengan baik. Amin Bu. Terima kasih Bu. Oke baik Bu, saya ingin tanyakan ya, mohon maaf terkait proses coaching ini, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan atau melakukan percakapan coaching ini? Perasaan saya alhamdulillah saya lega karena setelah saya bercerita dengan Ibu, akhirnya saya mendapatkan solusi terbaik untuk masa depan anak didik saya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat ke depannya baik untuk saya maupun untuk anak didik saya. Insya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah berkenan terbuka kepada saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Ibu. Bu Nelly tadi sudah melakukan percakapan coaching ya. Apa saja yang sudah dilakukan tadi Bu?
Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan daripada percakapan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menanyakan rencana aksi yang akan isolasi ini lakukan untuk memecahkan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, saya meminta komitmen Gulas ini beserta penanggung jawab daripada rencana tersebut. Ya, betul, memang berdasarkan apa yang tadi saya amati, Ibu sebagai coach sudah melakukan audit data dan juga menggali coach sehingga coach itu bisa menemukan kompetensinya sendiri ya sampai menghasilkan satu solusi. Nah, kemudian sudah sesuai juga dengan prinsip coaching ya tadi yang Ibu lakukan. Nah, sekarang kedepannya Ibu nanti kalau mau melakukan coaching lagi apa yang Ibu rencanakan? Tentu saja yang pertama adalah dengan latihan memperbanyak perbendaharaan kata supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan bisa berbobot dan coaching bisa terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu Nelly. Mungkin pengamatan saya dan percakapan kita untuk pasca observasi sudah dilakukan. Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.